Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita akan membahas perbedaan antara tiga istilah dalam jual beli yang ada kemiripan. Semuanya ini kalau di dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dari sisi jual beli orang yang terpaksa. Dan ini sebenarnya dalam istilah fikih ada tiga hal yang mirip. Yang pertama adalah bai'ul muttar, yang kedua adalah bai'ul mukrah, dan yang ketiga adalah bai'ut talji'ah. Kita akan membahas apa perbedaan masing-masing dari tiga jenis jual beli tersebut. Bai'ul muttar, orang yang terpaksa, orang yang darurat, dia harus melakukan jual beli. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika ada seseorang dia harus menjual sesuatu yang dia miliki karena dia butuh pada harta. Misalkan dia butuh uang untuk keperluan sehari-harinya, maka dia terpaksa untuk menjual barang yang dia miliki. Atau misalkan dia memiliki hutang yang sedang jatuh tempo dan dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut, kecuali harus menjual barang-barang yang dia miliki. Maka biasanya orang yang terpaksa seperti ini menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga standar atau harga normalnya. Karena memang dia darurat, dia harus menjual barang yang dia miliki untuk mendapatkan uang. Hukumnya, para ulama menjelaskan hukum orang yang seperti ini jual belinya sah dan berlaku. Dan efeknya pun dapat diberikan hukum berupa perpindahan kepemilikan barang dari penjual tadi kepada pembeli. Dan begitu juga uang. Dia pun berhak untuk mendapatkan uang hasil penjualannya. Al-Imam Ibnu Hazm menjelaskan bahwa jual beli kondisi orang yang terpaksa seperti ini, bai'ul muttar, ini sebenarnya dia sudah melakukan dengan cara keridhaan. Ketika dia melakukan jual beli, dia sudah rela. Karena tidak ada orang yang memaksa dia. Dia sendiri yang melakukan itu karena kemauannya sendiri. Sehingga dia pun melakukan jual beli dengan cara yang sah. Jadi faktor pendorong dia melakukan jual beli adalah karena kebutuhan, bukan karena dipaksa orang lain. Dari sini maka itu adalah pilihan dia, sehingga dia pun dihukumi telah memiliki kriteria at-taradhi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Memang ada khilaf di antaranya disebutkan bahwa ulama Hanafiyah mengatakan jual belinya tidak sah. Tetapi mayoritas ulama berpendapat jual beli tersebut tetap sah. Adapun ada riwayat yang melarang jual beli dalam kondisi darurat tadi, bai'ul mutar, maka riwayat tersebut dhaif, bukan riwayat yang sahih. Sekalipun demikian, perlu diperhatikan juga bagi orang yang membeli dari orang yang terpaksa menjual barang tadi karena kebutuhannya, maka sebagai bentuk etika yang baik, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan setiap orang yang mutor terpaksa menjual barang, maka tidak pantas bagi muslim yang ingin membeli darinya untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara membeli dengan harga yang jauh di bawah harga standarnya, di bawah harga normalnya. Jadi sebisa mungkin kalau dia bisa, ya, pembeli ini bisa membeli dengan harga normalnya, maka itu lebih baik. Walaupun sebenarnya kalaupun dibeli dengan harga yang di bawah normal, harganya lebih murah, maka tetap sah. Tapi sebagai bentuk etika saja, pembeli selayaknya membeli dengan harga yang normal.
Kemudian istilah kedua adalah bai'ul ikrah. Al-ikrah maksudnya adalah seseorang yang dipaksa orang lain untuk menjual sesuatu padahal dia tidak ingin menjualnya. Beda dengan motor tadi, kalau motor dia yang ingin untuk menjual, tetapi sebabnya itulah yang memaksa dia. Sedangkan di sini orang tersebut memang dipaksa orang lain dan dia sebenarnya tidak ingin menjual, tetapi dipaksa untuk melakukannya. Maka al-ikrahu fil bai' memaksa orang yang terpaksa atau dipaksa orang lain untuk menjual sesuatu yang dia miliki ada dua kemungkinan. Jadi tidak bisa disamaratakan hukumnya bahwa hukum orang yang terpaksa dipaksa orang lain maka tidak sah begitu secara mutlak tidak tepat. Yang benar adalah diperinci. Karena ikro itu ada yang bihakin dan ada yang bighairi hakin. Ada yang dibenarkan dalam hukum syariat. Ikrohun halal bai'i bihakin. Jadi ada orang yang dipaksa untuk menjual sesuatu tetapi ini dibenarkan dalam syariat. Di antara bentuknya adalah orang yang terlilit hutang, maka dia bisa dipaksa untuk menjual barang yang sedang ada di tangannya. Lalu keuntungan atau hasil dari jual beli tadi digunakan untuk melunasi hutangnya. Dan ini dilakukan oleh hakim atau qadhi. Dia boleh memaksa orang yang terlilit hutang untuk menjual barang-barang yang dia miliki, lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Dan ini adalah hak yang wajib, karena melunasi hutang wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Sesuatu yang wajib jika tidak terpenuhi kecuali dengan suatu hal yang lain, maka hal yang lain tersebut menjadi wajib juga. Di antara pemaksaan yang bihakin juga yang diizinkan dalam syariat adalah orang yang memiliki tanah lalu ada kebutuhan untuk perluasan masjid yang sudah tidak muat lagi oleh orang-orang yang sholat di situ. Sudah tidak muat lagi sehingga dibutuhkan untuk membeli tanah seseorang yang ada di dekat masjid tersebut. Maka boleh dipaksa untuk menjualnya. Atau kebutuhan yang lain misalnya perluasan jalan kaum muslimin, jalan umum untuk umat Islam. Maka hukumnya pun jual beli ini sah dan berlaku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan apabila pemaksaan untuk menjual tersebut dengan cara hak maka sah. Jual beli tersebut sah. Dan kita punya kaidah bahwa al-ikrahul halalu la yaftaqiru ila ridha. Suatu paksaan yang halal yang diizinkan dalam syariat maka tidak membutuhkan keridhaan pelaku jual beli tersebut. Jadi al-ikrahul halal la yaftaqiru ila ridha. Jenis yang kedua adalah pemaksaan seseorang untuk menjual tapi bi ghairi haqqin. Bi ghairi haqqin. Dan ini yang membedakan adalah apakah ada sebab syar'i atau tidak. Ada seseorang yang dipaksa untuk menjual sesuatu dan dia tidak rela untuk melakukan itu sementara tidak ada sebab yang diizinkan dalam syariat. Maka inilah yang batil, jual belinya tidak sah sehingga kepemilikan barang atau perpindahan kepemilikan barang tersebut tidak akan pernah terjadi karena tidak sah akadnya. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u an taradhin." Dalam riwayat, la yaftariqanna ithnani illa an taradhin. Intinya disyaratkan jual beli itu harus ada saling ridho, ada keridhaan dari dua belah pihak. Maka orang yang dipaksa untuk menjual haknya, dipaksa orang lain, jual beli atau menjual baik menjual maupun membeli,
maka akadnya batil, tidak sah. Dan ini pendapat seluruh ulama mazhab 4. Ya, para imam mazhab 4. Alasannya adalah karena hilangnya keridhaan dari pelaku jual dan beli tersebut. Maka dari sini intinya adalah yang membedakan antara pemaksaan yang diizinkan yang bihaqqin dan pemaksaan yang tidak diizinkan atau bighairi haqqin adalah melihat ke syariat, apakah diizinkan secara syariat ataukah tidak. Walaupun demikian dalam masalah ridho, maka kita harus memiliki pemahaman yang benar. Karena tidak semua jenis jual beli yang didasari ridho otomatis halal. Tidak begitu, karena jual beli dengan cara riba itu pun walaupun didasari keridhaan, tetap jual beli tersebut batil karena melanggar syariat. Jadi tidak semua yang didasari keridhaan itu pasti sah, dan begitu juga sebaliknya tidak semua yang karena terpaksa maka tidak sah. Ada perincian juga. Kemudian istilah yang ketiga yang berkaitan dengan jual beli karena terpaksa atau dipaksa, ada istilah bai'ul mulja atau bai'ut talji'ah. Maksudnya orang yang benar-benar terpaksa, ini secara bahasa. Tapi bentuknya, gambarannya yang disebutkan oleh para ulama adalah ada seseorang yang terpaksa menjual padahal dia tidak ingin. Di hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan jual beli. Tapi dia terpaksa, dipaksa oleh keadaan. Misalkan karena ada orang zalim yang ingin merampas harta dia. Atau karena sebab yang lain, hartanya mau diambil, dicuri, atau dirampas. Nah, supaya dia menunjukkan bahwa dia miskin atau tidak memiliki barang tersebut, maka dia terpaksa menjual kepada orang lain. Sehingga dia tampakkan seolah-olah barang ini sudah dimiliki orang lain dengan cara jual beli. Jadi sebenarnya ada sisi daruratnya. Dan sebagian ulama mengatakan juga ini sebenarnya ada sisi al-hazl. Ada sisi bergurau, tidak serius. Jual beli tapi tidak serius. Bentuknya saja seperti seorang yang jual beli, tapi sebenarnya dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, dia melakukan tipuan supaya dikira dia sudah menjual barangnya. Mayoritas ulama atau jumhurul ulama berpendapat bahwa akad ini batil, tidak sah. Karena faktanya di hati dan di pikiran orang yang melakukan akad tersebut tidak ingin benar-benar melakukan jual beli. Jadi dia hanya ingin berpura-pura saja supaya terlihat oleh orang yang mau mengambil hartanya, orang yang mendoliminya sudah dijual, padahal belum. Jadi seperti orang yang bercanda saja, dan ada kaidah dalam hal akad, yaitu al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi acuan dalam akad adalah makna dan tujuan pelaku transaksi. Bukan dilihat dari murni lafaz yang diucapkan. Jadi di sini kesimpulannya mayoritas ulama dalam hal bai'ut talji'ah, orang yang menjual karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, jual belinya tidak sah. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan bai'ut talji'ati batilun li'annahuma ma qasada haqiqatal bai'. Orang yang melakukan jual beli talji'ah, maka jual beli ini tidak sah karena pembeli maupun penjual sebenarnya tidak ingin benar-benar melakukan jual beli. Memang ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa bai'ut talji'ah ini sah. Dasarnya karena sudah sempurna terwujud semua rukun dan syarat jual beli. Dan dia sudah memberikan lafaz ijab dan qabul. Tetapi mazhab jumhur, mayoritas ulama itu secara dalil lebih kuat. Walaupun begitu, walaupun dikatakan bahwa tidak sah, tetap saja lebih baik ya.
bagi siapapun yang melakukan jual beli taljiah ini untuk mendatangkan bukti bahwa ini saya sebenarnya tidak ingin melakukan jual beli secara serius. Begitu. Jadi menunjukkan bukti atau dia memberikan alasan yang cukup kuat supaya ada alasan untuk mengatakan bahwa itu jual beli yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah tiga istilah yang mirip-mirip dalam hal pembahasan jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah terus memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari agamanya dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.